Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membacakan renungan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kau telah memimpin tidur kami dan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tidak lakukan sesuatu apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami. Tuhan tolong pimpin pekerjaan kami hari ini dari awal hingga sampai sore hari nanti. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengar sedikit dari bagian firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini yang dapat menyampaikan firman Tuhan dapat dilakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu semua, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sensitivitas Rohani. Bacaannya terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah menyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya." Kisah tentang panggilan Nabi Samuel dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 9 mengajarkan kita pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Dalam kisah ini, Samuel masih muda dan ia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Akibatnya, ketika Tuhan memanggilnya, Samuel tidak langsung mengenali suara Tuhan. Bahkan, ia bingung dan mengira suara itu berasal dari Eli gurunya. Bersyukur bahwa Eli akhirnya menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel dan memberitahunya untuk merespon panggilan itu dengan berkata, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar." Seperti Samuel, kita juga mungkin pernah mengalami ketidakmampuan untuk mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak suara di dunia ini yang dapat membingungkan dan mengganggu kita. Kita perlu memahami bahwa kita masing-masing membawa misi khusus dari Tuhan bagi tempat kita berada. Maka, kita harus berusaha untuk lebih peka dan terbuka terhadap panggilan Tuhan.
karena Dia seringkali berbicara kepada kita melalui cara yang tidak terduga. Kita juga dapat belajar dari Eli yang memperhatikan dan mendampingi Samuel dalam prosesnya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sebagai sesama orang percaya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu dan mendukung satu sama lain dalam upaya kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu memanggil kita dan berbicara kepada kita. Jadi, marilah kita berusaha untuk lebih peka terhadap panggilannya dan siap merespon dengan kata-kata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Refleksi kita untuk renungan kita pagi hari ini adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan dalam keseharian kita? Terkadang suara Tuhan itu datang dengan tidak terduga seperti pelayanan lah atau hal-hal lain yang tak pernah kita pikirkan. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya harus dapat merespon dengan baik seperti apa panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau boleh berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kita diingatkan untuk dapat merespon panggilan-Mu ya Tuhan, entah dalam perkataan atau entah dalam perbuatan atau dalam kehidupan kita bekerja, pelayanan kita di gereja, ataupun dalam kegiatan kita yang lain di masyarakat ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua dapat merespon panggilan-Mu dengan baik ya Tuhan, dengan hati yang mau melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai pekerjaan kami, menyertai supaya kami dapat bekerja dengan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu semua, saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baiklah Bapak Ibu semua, maka dari itu saya pamit. Maranatha, salam, integrity, care, excellence.